Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tentang qawaid asasiyah tentang daruroh. Perkenalkan, nama saya Alia Hasanah Munawaroh. Di sini saya sebagai pemateri 1. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian daruroh. Secara etimologis, kata daruroh atau doror berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu. Batasan darurat adalah keadaan yang membahayakan yang dialami manusia atau masyakoh yang parah yang tak mungkin mampu dipikul oleh manusia. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ada dua istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahaya atau mudorot dalam bahasa Arab, yaitu kata doror dan diror. Ditinjau dari aspek bahasa kata-kata, doror dan diror mempunyai makna yang sama, namun objeknya berbeda. Arti doror adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri. Sementara diror adalah perbuatan yang bersifat interrelasi, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berbahaya pada diri sendiri serta orang lain. Istilah mudorot secara etimologi berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Dalam ayat-ayat Al-Quran, mudorot bermakna kemudorotan, kesempitan, kesengsaraan, dan setiap hal yang mendatangkan bahaya. Kata darurat adalah isim dari masdar irtiror. Pengertiannya adalah al-ikhtiyat ila asyai atau membutuhkan sesuatu. Dikatakan ittarahu ila kaza, artinya dia sangat membutuhkan sesuatu. Sesuatu itu memaksa dia sehingga dia menjadi terpaksa. Darurat semakna dengan doror atau bentuk mubalaghah dari doror. Sedangkan terdapat beberapa pengertian darurat menurut para ulama. Yang pertama dari Al-Jurjani di dalam karyanya At-Ta'rifat mengatakan kata ad-darurah itu dibentuk dari ad-doror atau mudorot, yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, menurut Al-Jassas, ketika berbicara mengenai mahmasoh atau kelaparan parah, dikatakannya darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan. Yang ketiga, menurut Al-Bazawi, yaitu pengertian darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya. Yang keempat, menurut Az-Zarkashi dan As-Suyuti yang mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut. Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau makan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang, di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud, ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya. Dan yang terakhir ialah menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang memberikan definisi, yaitu darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Selanjutnya ialah masalah-masalah fikih yang tercakup dalam kaidah ini. Di dalam kaidah ini, masalah-masalah fikih yang tercakup ada 4. Yang pertama yaitu dalam bidang ibadah, muamalat, jinayat, dan munakahat. Yang pertama yaitu dalam bidang ibadah. Contohnya dalam masalah toharoh, misalkan tentang bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya. Yang kedua dalam bidang muamalat, mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat diperbolehkan. Demikian pula macam-macam khiyar dalam transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Yang ketiga dalam bidang jinayat, agama menentukan hukum kisos, hudud, kafarot, mengganti rugi kerusakan,
mengangkat para penguasa untuk menumpas pengacau atau pemberontak, dan menindak para pelaku kriminalitas dan lain-lain. Dan yang terakhir, dalam bidang munakahat, Islam memperbolehkan perceraian dalam keadaan tertentu, yaitu dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak teratasi, agar kedua suami istri tidak mengalami penderitaan batin terus-menerus. Baiklah, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Erika Febri Ayu. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara masyaqah dengan darurah. Masyaqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat tentang sesuatu. Apabila tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurah adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia itu sendiri. Dengan adanya masyaqah akan mendatangkan kemudahan atau keringanan, sedangkan dengan adanya darurah akan adanya penghapusan hukum. Begitu saja untuk perbedaan antara masyaqah dan darurah. Dilanjut dengan macam-macam darurah. Secara umum, kemudaratan terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, kemudaratan yang memang diizinkan oleh syariah, seperti praktek hudud, hukum qisas, dan hukum takzir dari ulil amri secara zohir. Semua ini adalah bentuk mudaroh tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat. Yang kedua, kemudaratan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari, seperti asap kendaraan dan bunyi klakson di jalan raya. Ini merupakan kemudaratan yang juga dimaafkan karena hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua itu. Yang ketiga, ada kemudaratan di mana orang yang ditimpa kemudaratan itu telah memaafkan. Contoh, seseorang wanita yang akan menikah dengan lelaki miskin, sehingga si istri tersebut akan mendapat kemudaratan. Namun jika walinya ridho, maka hal ini tidak masalah. Yang keempat adalah kemudaratan yang diharamkan, yaitu selain dari 3 jenis kemudaratan di atas. Lanjut dengan derajat kebutuhan manusia. Syekh Wahbah Az-Zuhaili membagi tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia akan sesuatu menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama darurah. Darurah adalah suatu keadaan di mana jika tidak segera mendapat pertolongan akan membahayakan jiwanya. Kondisi ini bisa membolehkan yang sebelumnya terlarang. Yang kedua, hajat. Hajat adalah suatu keadaan di mana jika tidak segera mendapat pertolongan akan menyebabkan kesulitan dan kepayahan, tidak sampai membahayakan nyawanya. Yang ketiga, ada manfaat. Manfaat adalah suatu kebutuhan untuk kehidupan manusia yang layak dan wajar. Misalnya, makan makanan yang pokok seperti beras, sayur-sayuran, ikan, buah-buahan, dan sebagainya. Yang keempat, zina. Zina adalah suatu kebutuhan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika, seperti makan makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan, dan sebagainya. Yang kelima, ada fudlul. Fudlul adalah kebutuhan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum Sat al-Zariyah, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Masito Nur Aziza sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai pancadaruriyah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka para ulama usul fikih merumuskan tujuan hukum Islam ke dalam 5 misi. Semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan.
Kelima misi atau maqasid asyariah yang dimaksud di sini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di sini saya akan menjelaskan kelima misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing. Yang pertama yaitu menjaga agama atau hifdzuddin. Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Yang ketiga yaitu memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan pakaian dan tempat. Yang kedua yaitu menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya juga dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Yang pertama yaitu memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut. Yang ketiga yaitu memelihara dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Memelihara akal juga dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Yang kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Yang keempat yaitu menjaga harta atau hifdzul mal. Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang kedua, memelihara dalam peringkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Yang ketiga yaitu memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Yang kelima yaitu menjaga keturunan atau hifdzun nas. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Yang ketiga yaitu memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat hajat dan darurat bisa merubah hukum. Yang pertama yaitu syarat hajat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan keringanan dan berlaku hukum longgar. Yang pertama,
ia membutuhkan tidak berlakunya hukum pokok karena adanya kesulitan yang tidak telah terjadi. Yang kedua, sesuatu yang diajari itu patut menggunakan hukum istisna atau pengecualian bagi individu menurut kebiasaan. Yang ketiga, hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum syara. Yang keempat, kedudukan hajat sama dengan darurat dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang mendesak. Yang kedua yaitu syarat keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang. Yang pertama, darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Yang kedua, tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Yang ketiga, kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Yang keempat, keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzolimi orang lain. Dan yang kelima, tidak melakukannya dengan melewati batas, cukup sekedar yang ia perlukan untuk menghilangkan mudarat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pemateri keempat akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan kaidah, yaitu 1. Seorang dokter boleh menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Contohnya itu yang yang cesar gitu kan, harus dibedah sih, apa-apa dibuka. 2. Seseorang boleh memakan bangkai atau daging babi jika ia tidak menemukan makanan untuk dimakan di saat kelaparan teramat sangat. Contohnya kamu di hutan terus kamu itu kelaparan. Tapi di situ ada daging babi sama bangkai anjing seumpamanya. Itu nggak apa-apa dimakan daripada kamu itu kelaparan. 3. Bolehnya seseorang makan harta orang lain dalam keadaan terpaksa. Tuh. Kalau kamu terpaksa, yang gak apa-apa dimakan harta orang lain. 4. Bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya. Contohnya kamu punya penyakit, tapi obatnya itu harus memakan babi. Itu nggak apa-apa dimakan, ya, biar kamu sembuh. Dengan cara itu ia bisa menyelamatkan diri. Contohnya kamu dibegal terus sama begalnya itu kamu mau dibacok, gitu. Ya nggak apa-apa dilawan terus dibunuh, nggak apa-apa. 6. Bolehnya seorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin jika ia selalu menunda pembayaran sedangkan ia dalam keadaan mampu. Seumpamanya teman kamu hutang ke kamu, terus dia mampu yang mau bayar, tapi dia menunda-nunda pembayarannya. Kamu nggak apa-apa ngambil harta milik yang hutang itu dengan tidak izin, nggak apa-apa. Terus ini cabang kaidahnya ad-darur. Di sini saya akan membacakan cabang-cabang kaidahnya. Ad-daruratu tubihul mahdurati. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contohnya kamu yang di hutan-hutan itu gak ada makanan sama sekali, cuman ada daging babi sama daging anjing semuanya, ya nggak apa-apa dimakan. Tuh. Ini lagi ad-dararul asadul yuzalu bid-dararil akhaffi. Kemudaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Contohnya kamu ada kemudaratan yang bernilai kualitasnya lebih tinggi. Terus ada lagi kemudaratan yang lebih ringan. Nah, yang lebih tinggi itu
maksudnya yang lebih berat itu, nah, itu dihilangkan, terus kamu ngelakuin yang daruratnya itu lebih ringan gitu. Terus kalau kurang cabang-cabang kaidahnya ada di buku Qawaid Fikih. Nah, dibaca sendiri ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.